di atas dukungannya. Program Sikiko ini pada hari ini, hari Selasa, kita melakukan launching dengan program Sikiko, Sistem Informasi Kebiasaan Kabupaten Maluku. Fungsi dari aplikasi ini adalah komitmen saya untuk mendukung seluruh program yang ada pemerintah untuk membangun Kabupaten Gorontalo. Ya, program Sikiko ini ada beberapa stakeholder yang terkait, yaitu pertama dari Bawaslu, KPU, kemudian dari BRI, BPN, dan juga pemerintah daerah. Kenapa ada KPU dan Bawaslu di sini? Mungkin kita sampaikan ke Ibu, apalagi kita di tahun 2024 pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini kita selaku dari Kebiasaan Kabupaten Gorontalo mempunyai fungsi, tugas pokok salah satu fungsi adalah mensukseskan pemilu tahun 2024. Program Sikiko ini salah satunya adalah membantu seluruh stakeholder yang berkuasa dengan kita dalam hal baik itu pembangunan yang ada di pemerintah Kabupaten Gorontalo, baik di BPD, perangkat daerah, maupun di pemerintah daerah sendiri ada. Jadi di sini kita melakukan sifatnya aplikasi ini tidak perusahaan. Sifatnya begitu ada permohonan dari OPD terkait atau instansi terkait, kita lakukan doaan. Nah, apabila bisa kita dampingi, kita lakukan pendampingan. Dan juga di situ namanya TPS. TPS itu pengamanan proyek strategis. Pengamanan proyek strategis ini itu baik anggaran dari pusat maupun dari daerah yang harus mempunyai penetapan dari bupati. Ada pertanyaan lain? Contohnya seperti apa sih Pak penggunaan aplikasi ini? Jadi aplikasi ini kan seperti di Siatun. Siatun itu ada sistem pelayanan perdata dan tata usaha negara. Di situ bisa teman-teman nanti lihat di Siatun itu ada beberapa. Ada dia itu pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Di pelayanan hukum itu saya fungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa berinteraksi langsung dengan kita melalui video call apabila ada melakukan tanya jawab tentang permasalahan hukum yang terjadi di daerah sekitarnya. Kemudian ada bantuan hukum itu ada litigasi dan non litigasi, baik itu di persidangan atau di luar persidangan. Pertimbangan hukum itu, nah itu tadi ada di situ LO. LO itu legal opinion, pendapat hukum. Pendapat hukum itu di mana pemerintah daerah atau stakeholder yang tadi saya undang ada yang mengajukan permohonan apabila ada suatu diskresi atau kebijakan di tempatnya yang mungkin ada rasa ketakutan dalam hal melaksanakan kebijakan itu, bisa minta ke kita untuk itu, minta pendapat itu. Ada LA, legal assistant itu namanya pendampingan hukum itu untuk kegiatan. Jadi sifatnya pendampingan hukum itu kita mendampingi dalam hal legalitas administrasi, bukan masuk ke dalam terjun kegiatan proyeknya, karena itu bukan fungsi kita. Tugas pokok fungsi kita bukan hal dalam hal menjalankan proyek. Karena bidang kita dalam penegakan hukum, bukan bidang kita di bidang pembangunan, kita bukan kontraktor, kita bukan insinyur. Nah itu dia. Mungkin ada yang lain? OPD ini bisa mengkonsultasikan apakah ini bisa dilakukan atau tidak, atau seperti itu. Fungsi hukumnya seperti apa? Mungkin begitu. Apabila ada permasalahan kan sering kadang-kadang kita jumpai pada saat pelaksanaan kegiatan ada benturan antara si pemilik pekerjaan, owner ataupun dinas terkait dengan si pelaksana kegiatan kontraktor. Ya kan? Permasalahan itu yang terjadi ya kan dalam hal melaksanakan kegiatan bisa tidak dilakukan. Sementara sudah terkontrak, sudah ada kontraknya. Nah disitulah kita selaku jasa pengacara negara hadir di situ untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Begitu juga intelijen, ada tadi PPS, tentang PPS itu fungsinya untuk hadiah ancaman gangguan tantangan apabila terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan.